Pernah nggak kamu merasa capek? Bukan karena pekerjaanmu, tapi karena kamu terlalu sibuk mengontrol hal yang sebenarnya di luar kuasamu, cuaca yang tiba-tiba berubah, orang lain yang tidak menepati janji, atau komentar negatif yang muncul tanpa henti. Filsuf Stoik, Epictetus, mengajarkan satu hal penting. Ya, ada hal-hal yang tergantung pada kita dan ada yang tidak. Hal yang tergantung pada kita hanyalah pikiran, persepsi, dan tindakan kita sendiri. Sisanya di luar kontrol. Bayangkan kamu sedang mengerjakan proyek dengan serius, tapi hasil akhirnya dikritik orang yang bahkan tidak tahu prosesmu. Kalau kamu fokus pada komentar itu, kamu akan lelah, frustrasi, bahkan menyerah. Tapi kalau kamu fokus pada prosesmu, ketekunan, niat baik, dan usaha maksimal, maka kamu tetap tenang. Karena kamu sadar, yang bisa kamu kontrol hanyalah dirimu sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, juga menulis, "Kamu punya kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadarilah itu, dan kamu akan menemukan kekuatan." Stoik bukan mengajarkan untuk pasrah, tapi mengajarkan untuk bijak memilih fokus. Mengeluh soal macet, cuaca, atau orang lain tidak mengubah apapun. Tapi mengubah cara kita merespons itu mengubah segalanya. Saat ada masalah, tanyakan ini, apa yang bisa aku kendalikan? Kalau jawabannya tidak ada, lepaskan. Kalau jawabannya ada, kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan ketenangan. Karena hidup ini bukan soal menguasai dunia, tapi menguasai diri di tengah dunia yang tak bisa dikendalikan. Banyak orang mengira bahwa menjadi stoik berarti tidak punya emosi, seolah-olah harus menjadi dingin, datar, dan kaku dalam menghadapi hidup. Padahal itu keliru besar. Stoicism bukan tentang mematikan emosi, tapi tentang mengendalikan emosi, agar kita tidak dikendalikan oleh emosi itu sendiri. Dalam ajaran Stoik, emosi adalah bagian alami dari manusia. Nah, kita boleh merasakannya. Yang ditekankan adalah bagaimana kita meresponsnya. Seneca, salah satu filsuf Stoik besar, menulis, kemarahan jika dibiarkan akan menghancurkan pemiliknya sebelum menghancurkan lawannya. Kemarahan, ketakutan, kecemasan, atau kesedihan, semuanya wajar. Tapi membiarkan emosi itu meledak tanpa kontrol akan merusak diri kita lebih dulu daripada orang lain. Pernahkah kamu berkata sesuatu saat marah, lalu menyesalinya keesokan harinya? Atau mengambil keputusan tergesa-gesa saat sedang panik? Itulah bukti nyata bahwa emosi yang tidak dijinakkan dapat menyesatkan kita. Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi filsuf besar, mengatakan, bukan orang lain yang membuatmu marah, tapi penilaianmu terhadap apa yang mereka lakukan. Dengan kata lain, bukan kejadian yang mengganggu kita, tapi cara kita menafsirkannya. Mari ambil contoh konkret. Kamu sedang di jalan, lalu seseorang menyalipmu dengan kasar. Kalau kamu biarkan emosimu mengambil alih, kamu mungkin membalas dengan klakson, sumpah serapah, bahkan kejar-kejaran. Tapi kalau kamu berhenti sejenak dan berpikir, mungkin dia sedang buru-buru ke rumah sakit. Mungkin aku hanya tidak suka dipotong jalannya. Kamu bisa tetap tenang, kamu mengendalikan reaksi. Dan itulah kemenangan batin yang sejati. Marcus Aurelius, kaisar dan penulis buku legendaris Meditations, menulis, jangan biarkan jiwamu menjadi budak dari dorongan, keluhan atau ketakutan yang menghadapi perang, pengkhianatan, dan kehilangan. Tapi tetap menulis dengan tenang dan mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak reaktif, tidak emosional, dan tetap berpegang pada kebajikan. Stoik tidak menolak emosi. Mereka justru menghadapinya dengan kesadaran penuh. Mereka tidak menghindar, tapi menilai. Apakah emosi ini membantuku atau malah menyesatkanku? Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diterapkan dengan langkah kecil. 1. Ketika merasa marah atau kesal, berhenti sejenak. Ambil napas. 2. Tanyakan, apa yang sedang aku rasakan? Dan apa reaksi terbaik saat ini? 3. Lakukan hanya yang mencerminkan nilai dan kendali dirimu. Mengendalikan emosi bukan berarti menahan dan memendam. Itu berarti memahami akar emosimu dan memutuskan respons yang terbaik dari sudut pandang. Akal sehat bukan dorongan sesaat. Emosi bukan musuh, mereka adalah sinyal. Tapi seperti kuda liar, kalau tidak dilatih, mereka akan membawamu jatuh. Tapi jika dijinakkan, jadi saat emosi datang, jangan melarikan diri. Dengarkan dia, pahami dia, tapi jangan serahkan kendali hidupmu padanya. Karena kamu bukan emosimu yang seharusnya duduk di kursi kemudi. Salah satu pelajaran paling keras dalam hidup adalah ini. Dunia tidak selalu adil. Orang baik bisa disakiti. Orang jujur bisa kalah. Usaha keras tidak selalu dibayar sesuai harapan. Dan kadang justru yang curang yang menang. Tapi di titik inilah Stoicism menunjukkan nilai tertingginya. Karena Stoik tidak pernah menjanjikan bahwa hidup akan mudah atau dunia akan memihak. Yang mereka ajarkan adalah, kalau kamu tidak bisa mengubah dunia, kamu tetap bisa memilih menjadi pribadi yang bijak di dalamnya.
Marcus Aurelius, seorang kaisar yang setiap hari bergulat dengan perang, politik, dan pengkhianatan, menulis dalam bukunya Meditations, "Kamu bisa tetap baik, bahkan ketika dunia tidak baik." Artinya kebijaksanaan bukanlah hasil dari situasi yang sempurna, tapi dari pilihan sadar yang kita buat, bahkan dalam kondisi yang tidak ideal. Mari kita ambil contoh. Seorang karyawan bekerja keras, datang tepat waktu, jujur, dan bertanggung jawab. Tapi saat promosi datang, justru rekan yang pandai menjilat atasan yang naik jabatan. Apa yang harus dilakukan? Jika kamu hanya mengikuti rasa kecewa, mungkin kamu akan menyerah, mulai berlaku sama curangnya, atau menyimpan dendam. Tapi jika kamu memakai kacamata stoik, kamu tahu, aku tidak bisa mengontrol keputusan atasan, tapi aku bisa mengontrol integritasku. Aku tidak bisa memastikan hasilnya adil, tapi aku bisa memastikan bahwa aku tetap berprinsip. Epictetus, filsuf stoik yang pernah menjadi budak, berkata, "Hal-hal di luar kendalimu tidak boleh mencuri kedamaian batinmu." Kita tidak bisa mengontrol banyak hal di dunia ini. Cuaca, ekonomi, opini orang, atau bahkan kesehatan kita sepenuhnya. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons semua itu. Dan kebijaksanaan muncul ketika kita berhenti menyalahkan keadaan dan mulai memperbaiki diri sendiri. Disinilah letak kekuatan stoik, bukan dalam melawan dunia, tapi dalam membangun karakter yang tahan terhadap dunia. Tidak reaktif, tidak terpancing, tidak mudah tumbang oleh ketidakadilan. Seneca pernah menulis, kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tapi untuk membentuk kekuatan kita. Ketika hidup terasa tidak adil, itu bukan akhir dari segalanya. Justru disitulah latihan sejati dimulai. Karena saat dunia berlaku tidak adil, kamu diberi kesempatan untuk melatih kesabaran, memperkuat prinsip, menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Jangan jadikan ketidakadilan sebagai alasan untuk ikut menjadi buruk. Jadikan itu sebagai panggilan untuk naik level, untuk tetap memilih jalan yang benar, meski tidak ada yang menyorot. Ingat, bijak itu bukan karena kondisi hidupmu baik, tapi karena kamu memilih untuk tetap baik, bahkan saat dunia tidak adil padamu. Di dunia yang terus berubah, yang kadang kejam, kadang tak terduga, apa sebenarnya makna dari kekuatan sejati? Bukan otot, bukan uang, bukan status, tapi sesuatu yang tak bisa dilihat, tapi sangat terasa, ketahanan batin. Filsuf stoik percaya bahwa kekuatan bukan soal menaklukkan dunia luar, tapi soal menaklukkan dunia dalam diri sendiri. Bukan tentang menang melawan orang lain, tapi menang melawan rasa takut, ego, putus asa, dan amarah yang muncul dari dalam. Epictetus, yang pernah menjadi budak, lalu menjadi pengajar kebijaksanaan, berkata, "Orang yang kuat bukan yang bisa memukul paling keras, tapi yang bisa menahan pukulan hidup dengan tenang." Pikirkan itu. Seberapa banyak dari kita yang hancur karena omongan orang, karena ditolak, karena gagal, karena rencana tidak berjalan sesuai harapan. Disinilah ujian batin bekerja, karena kenyataan hidup memang keras. Tidak semua harapan terwujud, tidak semua orang bersikap adil, tidak semua usaha langsung berbuah, tapi ketahanan batin adalah kemampuan untuk tetap tegak, walau sedang disakiti oleh keadaan. Ia bukan berarti tidak merasa sedih, tapi tetap berdiri walau sedang menangis. Ia bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski takut. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang mengalami perang, kelaparan, dan pandemi, tetap bisa menulis dengan tenang dalam Meditations. Kehidupan manusia adalah apa yang dipikirkan tentangnya. Ia sadar, kita tidak selalu bisa mengubah peristiwa, tapi kita bisa mengubah maknanya. Apa yang orang lain anggap sebagai pukulan, kita bisa anggap sebagai latihan. Apa yang mereka anggap kegagalan, bisa kita ubah menjadi pelajaran. Orang yang tangguh bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit dengan hati yang tetap jernih. Orang yang kuat bukan yang selalu menang, tapi yang tahu cara kalah tanpa kehilangan jati diri. Stoik tidak mengajarkan kekebalan terhadap rasa sakit. Mereka mengajarkan kedewasaan dalam merespons rasa sakit, karena penderitaan bisa membentuk karakter bila kita tidak lari darinya. Seneca berkata, "Kesulitan membentuk jiwa seperti api membentuk baja." Dan benar, lihat siapapun yang tangguh hari ini, biasanya mereka pernah remuk. Tapi mereka memilih untuk membangun ketahanan batin, bukan hanya menyembuhkan luka. Ketahanan batin bukan dilahirkan, ia dibentuk melalui pilihan-pilihan kecil setiap hari. Tidak membalas saat dihina, tidak putus asa saat gagal, tidak terlarut saat kecewa, dan tetap berjalan, bahkan ketika tidak tahu hasilnya. Karena hidup ini seperti laut, ombaknya tak bisa kita hentikan, tapi kita bisa belajar mengendalikan layar dan arah kapal kita sendiri. Jadi bangunlah kekuatan batinmu, bukan untuk terlihat hebat di luar, tapi agar kamu tetap utuh di dalam apapun badai yang datang. Kita sering berpikir bahwa reaksi kita terhadap sesuatu adalah otomatis. Kalau dihina marah, kalau gagal kecewa, kalau dipuji senang.
Semua terjadi begitu saja, seolah di luar kendali. Tapi Stoik mengajarkan sesuatu yang radikal dan sangat membebaskan. Antara kejadian dan reaksimu ada ruang, dan di ruang itulah letak kebebasanmu. Epictetus, filsuf Stoik yang hidup sebagai budak sebelum akhirnya menjadi guru kebijaksanaan, berkata, bukan kejadian yang membuat kita menderita, tapi penilaian kita tentang kejadian itu. Dengan kata lain, reaksi bukan hasil dari apa yang terjadi, tapi hasil dari bagaimana kita memaknai apa yang terjadi. Contoh nyata, 2 orang kehilangan pekerjaan. Yang satu panik, menyalahkan keadaan, merasa hancur. Yang lain tenang, mengevaluasi, lalu mencari arah baru. Apa yang membedakan keduanya? Bukan situasinya, tapi cara mereka memilih bereaksi. Inilah inti dari Stoicism. Kita mungkin tidak bisa mengontrol semua hal di luar, tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons semuanya. Dan ini bukan tentang berpura-pura tenang, tapi tentang melatih diri agar benar-benar punya kendali batin. Marcus Aurelius dalam catatan pribadinya Meditations menulis, kamu punya kekuatan pikiran untuk membentuk kehidupanmu, maka bentuklah ia dengan baik. Reaksi yang matang bukan hasil dari spontanitas, tapi hasil dari latihan. Contoh sederhana lainnya, seseorang memotong antreanmu di minimarket. Kamu bisa langsung marah atau diam dan menganggap itu tidak seberapa. Pilihan itu sepenuhnya di tanganmu. Semakin kamu menyadari bahwa reaksi adalah keputusan, bukan kewajiban, kamu akan semakin merdeka secara batin. Kamu tak lagi dikendalikan oleh orang lain, karena kamu tidak menyerahkan tombol emosimu kepada mereka. Seneca berkata, siapapun bisa marah, itu mudah, tapi marah dengan orang yang tepat, dengan alasan yang tepat, dalam cara yang tepat, dan pada waktu yang tepat, itu tidak mudah. Dan itulah yang membedakan antara orang biasa dan orang bijak. Orang biasa reaktif, orang bijak reflektif. Untuk menjadi pribadi Stoik, mulailah dengan menyadari. 1. Setiap kejadian hanya informasi reaksimu yang memberinya makna. 2. Kamu bisa berhenti sejenak sebelum bereaksi. Tarik napas, diam sejenak. 3. Tanyakan, apa reaksi terbaik yang mencerminkan nilai dan ketenangan batinku? Karena pada akhirnya hidupmu dibentuk bukan oleh apa yang terjadi padamu, tapi oleh cara kamu memilih meresponsnya setiap hari. Latih kesadaranmu. Jangan buru-buru membalas. Jangan buru-buru menyimpulkan, karena semakin kamu sadar bahwa kamu bebas memilih, semakin kuat kendali yang kamu miliki atas hidupmu. Dan disitulah, menurut Stoik, kekuatan sejati berada dalam pilihan sadar untuk tetap tenang, meski dunia sedang gaduh. Dalam dunia yang tak bisa kita kendalikan, kendalikanlah dirimu sendiri. Disitulah letak kekuatan sejati menurut Stoikisme. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan pelajaran hidup berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jalan Inspiratif.